warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua nikmat yang senantiasa hadir dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Dimanapun kita berada, saat apapun, dalam kondisi seperti apapun, pada saat itu maka pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Pantas kita untuk bersyukur, wajib hukumnya kita untuk bersyukur kepada Allah, agar kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah, agar kita senantiasa tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ungkapan syukur itu, rasa syukur itu sudah jauh dari kita, jangan-jangan akan melahirkan kesombongan, seolah-olah kita bisa hidup oleh kita sendiri, seolah-olah kita tidak lagi membutuhkan yang memberikan nikmat, padahal tidak bisa kita hidup tanpa Allah walaupun satu detik. La takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa yang selalu kita ucapkan pagi dan sore. La takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan saya kepada diri saya tarfata ain, meskipun sekejap mata, sekedip mata. Tidak bisa kita hidup kalau seandainya kita tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan oleh Allah mampu pula untuk kita gunakan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Jangan malah sebaliknya, nikmat yang diberikan oleh Allah tapi justru kita gunakan untuk mendurhakainya. Harta itu nikmat dari Allah, tapi banyak orang yang diberikan harta itu sebagai sarana untuk bermaksiat. Jabatan itu juga nikmat. Banyak orang yang diberikan kedudukan dan jabatan oleh Allah, tetapi itu justru sebagai sarana untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja itu hal yang tidak pantas, dan pada akhirnya kita memang menyadari saat kita bermaksiat kepada Allah, sarana perbuatan maksiat kita sesungguhnya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka tidak ada kata lain selain daripada mensyukurinya. Senantiasalah sadar, senantiasalah ingat bahwa sesungguhnya semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan dia lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Kalaulah tidak diutus oleh Allah, Nabi sebagai Rasul, tidak tahu kita bagaimana cara yang baik dalam menjalani kehidupan. Tidak tahu kita bagaimana cara menyembah Rabb yang mencintai kita. Bahkan tidak kenal kita dan siapa Rabb kita. Maka orang-orang jahiliyah dulu, sebelum Rasul datang membawa syariat Islam, akidah dan ibadahnya, yang mereka sembah siapa? Patung. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, macam-macam lah orang-orang terdahulu. Karena akal saja tidak cukup untuk mengenali Allah.
Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalatul Islam yang menyampaikan bahwa yang pantas untuk kalian sembah adalah Dia yang menciptakan kalian. Sebab kehadiran kita di muka bumi ini, kita bisa hidup, kita bisa bernapas, semua adalah datang dari Allah. Maka Dia pula lah yang pantas untuk kita sembah. Luar biasa jasa Nabi kepada kita. Maka pantaslah kita untuk senantiasa mengucapkan salawat dan salam atau memberikan doa-doa baik untuk Dia yang sudah pasti baik dan untuk Dia yang sudah pasti selamat. Nabi kan sudah pasti selamat kan? Tidak pun kita bersalam, Nabi selamat tak? Tidak pun kita mau bersalawat, Nabi masuk surga tak? Berarti salawat yang kita ucapkan untuk kita, bukan untuk beliau. Kitalah yang mendapatkan kemuliaan itu kalau seandainya kita banyak-banyak berselawat kepadanya. Maka ambil kemuliaan itu. Mudah-mudahan kita benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul adalah kekasih Allah, maka pantas pula kita mendapatkan kemuliaan dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyar hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah pilihan Allah pasti lebih baik. Kalau kita coba mengkaji ulang, banyak hal-hal yang kita inginkan, tapi tidak itu yang kita dapatkan. Banyak hal-hal yang menjadi pilihan dalam kehidupan kita, tapi bukan yang kita pilih itu yang terjadi. Yang terjadi justru yang lain. Ikut tes P3K. Ingin kita apa? Lulus. Kalau tidak lulus, berarti yang kita pilih tidak itu dan dapat. Allah pilihkan yang lain. Cari jodoh. Kau nak mencari lah, kau nak mencari selama kau tidak ikut jadi lah. Kaya pilihan kita A, Allah sediakan B atau C. Kalau Z jawaban orang B lah atau C memang. Artinya banyak dalam kehidupan kita yang terjadi itu bukan yang kita inginkan, bukan yang kita pilih. Tapi yang terjadi adalah apa yang diinginkan dan apa yang dipilih oleh Allah. Maka pada saat kita mendapatkan selain dari pilihan kita, apa sikap kita? Apakah kita menyesali? Apa kita menghabiskan waktu untuk menangisinya? Apakah kita sibuk dan hal-hal yang tidak perlu, tetek bengeknya? Tidak. Ingat, kita harus mengembalikannya kepada Allah. Bahwa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, itu pasti akan lebih baik. Yang pada saatnya nanti, baru kita menyadari, untung lain tidak lulus batang. Kosan sapunan lulus dan balatan ke ujung negara kita mana-mana. Amak sedang sakit lah. Kalau sampai lulus batang ni, tak nengok amak sakit katanya. Tak nengok amak dulu berdawa. Mungkin akan keluar kata-kata seperti itu. Untung lain tak jenyo batang nikah jadinya. Kini bau tantu kosan siapa inyo. Nya dulu elok-elok nampak, nancak-ancak nampaknya.
Makanya sebelum nikah tidak kan tentu asli ya. Bahwa tentu asli bilang. Ketika sudah benar-benar menikah. Atau ternyata yang dipilih oleh Allah ada satu sifat yang dimiliki oleh dia yang benar-benar cocok untuk kehidupan diri dia sendiri, untuk menutupi kekurangan dia. Ya kan masing-masing banyak kekurangan kan? Kekurangan kita ternyata cocok dengan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu sikap kita pada saat kita mendapatkan pilihan yang berbeda mesti kita sambut dengan ridha, mesti kita sambut dengan mengembalikannya kepada Allah, ikhlas menerimanya bahwa ini ternyata adalah pilihan yang terbaik, dan jangan sekali-kali menyesalinya, karena berarti kita menyesali keputusan Allah, padahal keputusan Allah dalam diri kita pasti akan menjadi lebih baik. Nak boboli tanah ruh ala oke saja ati bosok pagi batal tak sekena oncam sisir ogolah sesuai ciakat aja lah. Tiba-tiba ada penghalang yang dengan adanya penghalang itu ternyata tidak jadi. Jangan disesali, tidak ada gunanya untuk menyesali, karena berarti kita menyesali keputusan Allah dalam diri kita. Itulah sebabnya persoalan ini menjadi bagian dari iman, bagian dari rukun iman, karena ini adalah kembalinya kepada beriman kepada takdir, beriman kepada al-qada wal qadar. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada namanya hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis ketika Jibril menyerupai seorang pemuda. Dia bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda musafir, tapi tidak ada ciri-ciri safar. La yura fihi atharus safar. Rambut hitam, baju putih. Kalau safar dan putih kalau berdabu, yang hitam tidak hitam lah. Tapi dia musafir, cuma tidak ada bekas-bekas safar. Sahabat tidak ada yang kenal. Mendekat dia kepada Nabi, so akrab lah, dipegang lutut Nabi dah. Dia adu-adu lek lututnya lutut Nabi. Siapa lagi sahabat? Tidak ada yang kenal. Dan bertanya, ya Muhammad, ma huwal Islam, ma huwal iman. Ada dalam riwayat yang mendahulukan Islam, ada yang dalam riwayat yang mendahulukan iman, baru Islam, tapi tidak ada persoalan. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, itu yang disebut dengan hadis Jibril. Setiap kali Nabi menjawab, apa Islam dunia? Jawab deh Nabi. Setelah dia jawab, iya itunya. Tambah heran lah Umar. Ini mau tanya ini pula. Lah sudah bertanya, berarti kamu mau diuji. Banyak juga orang mau diuji guru kan. di majelis ilmu Jendoko banyak mau diuji guru, dites deh, orangnya kan. Berartinya Jibril kan, sama aja Jibril dulu kan. Jibril diuji Nabi kan, dan dia tujuannya untuk mengajarkan yang mendengar. Jadi boleh juga sebenarnya kalau kita bertanya, oh beda wak jawaban, tapi tujuan kita supaya yang lain mengetahui jawabannya. Boleh enggak gitu? Inilah yang terjadi. Sadaqta nih. Salah satu dari pertanyaannya adalah ma huwal iman. Apa iman? Dijawablah oleh Nabi, antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa al-qadari khairihi wa syarrihi. Inilah yang menjadi rukun iman. Percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya pula kepada hari kiamat, bahwa bumi ini, hari kita di bumi akan berakhir. Maka disebut dengan al-yaumul akhir,
Kalau yaumul akhir berarti selesai sudah. Datang hari baru. Dan yang keenamnya adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrih. Yang buruk, yang baik dan yang buruk. Pertanyaannya, apakah ada takdir Allah yang buruk? Kalau dalam hadis tadi, khairihi wa syarrihi. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Berarti apakah ada takdir Allah yang buruk? Apakah ada pilihan Allah dalam kehidupan kita yang tidak baik? Jawabannya tidak. Itu dan syarrihi itu apa? Ya nabinya bagaimana? Khairihi wa syarrihi. Baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Baik dan buruk di sini bukan dalam penilaian Allah, tapi dalam pandangan kita yang menerima. Dalam pandangan kita ada yang tidak baik. Maka kalau seandainya kurang-kurang iman dalam mendapatkan musibah, tak apa nama sebut. Keluar kata-kata yang tidak pantas, memaki sana sini, menyalahkan orang lain. Tapi orang-orang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan keluar itu. Mungkin di pandangan kita sekilas itu tidak baik, tetapi dalam pandangan Allah pasti baik. Kullun biyadihi al-khair. Segala-galanya di tangan Allah adalah baik. Segala-galanya takdir Allah dalam kehidupan kita adalah baik. Itu apa dia ada dalam pandangan awak buat. Nah, itulah yang manusia cenderung menilai sekilas yang secara zahir aja nampaknya. Siapa yang ingin anak mati, baru lahir seminggu wafat, lama menunggu, Allah berikan itu, Allah pilihkan kehidupannya seperti itu. Oleh yang mengalami elok itu buat maka menangi. Ini dalam pandangannya deh, ya Allah potong dapat buahnya. Ala ambil Allah kali. Bisa saja manusia menilai itu sesuatu yang tidak baik, tetapi bagi Allah tidak. Itulah yang terbaik. Jangan-jangan anak yang cepat diambil oleh Allah, dialah yang menyelamatkan orang tuanya nanti di akhirat kelak. Dialah nanti yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dialah nanti yang akan ini, akan itu. Yang pada akhirnya justru memang kita harus memuji Allah. Maka iman yang tertinggi adalah ketika bisa memuji Allah saat mendapatkan musibah. Bisa mengucapkan alhamdulillah saat mendapat musibah. Apa deh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas dipuji dalam setiap kondisi. Cuma aku boleh gini. Kemudian gue cuma nyambui aja lah baginya. Tapi yang jelas kita berusaha dan kita memohon kepada Allah saat terjadi musibah. Potong tak sekena lobe buah sawit. Hati bulan kau, alhamdulillah, lah bisa. Nah karena ada tuh payah di sini itu. Labi nak potong dek pupuknya, kasan nak kini ada orangnya. Tetapi yakinlah sekali lagi, yang dipilihkan oleh Allah untuk kita dalam hidup kita pasti itu yang terbaik. Inilah iman. Karena iman itu salah satunya tadi adalah percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam. Wajib kita sebagai orang beriman untuk percaya kepada hal itu. Kalau tidak, berarti iman kita kurang. Berarti iman kita tidak sempurna.
Jangan termasuk ke dalam orang yang tidak mempercayai itu. Kalau terbawa perasaan itu wajar. Tetapi mengembalinya kan kepada Allah itu adalah sesuatu yang wajib. Kalau kita mendapatkan musibah lalu kita menangis, wajar tak? Wajar. Maka Nabi saja ketika anaknya yang bernama Ibrahim, Ibrahim itu dari istrinya Maria Kiptiyah, masih kecil wafat karena tidak ada anak laki-laki. Nabi yang hidup sampai dewasa, kecil wafat. Nabi ketika itu menangis, meneteskan air mata, karena Ibrahim ini sering digendong-gendong oleh Nabi. Nabi sangat mencintainya, dibawa ke sana, dibawa ke sini sambil menggendongnya. Tiba-tiba dia wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun ada hikmah. Kenapa anak-anak Nabi yang laki-laki itu tidak ada yang hidup sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak lagi? Ada hikmah yang luar biasa. Andaikan ada anak Nabi yang hidup, yang laki-laki sampai dewasa, lalu dia punya anak pula punya cucu dari anak laki-laki itu akan luar biasa terjadi pengkultus individu seseorang. Sangat dikultuskan, dan itu akan bisa membuat kesalahan dan penyimpangan. Sedangkan tidak ada aja anak Nabi yang laki-laki seperti itu. Banyak orang yang ngaku-ngaku keturunan. Maka kalau keturunan Nabi dalam artian silsilahnya bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan sampai nanti bin Muhammad, itu diyakini 1000% tidak ada. Tidak 1% itu. Kalau keturunan dalam artian itu. Tapi kalau zuriat dalam artian keluarga besar Nabi, mungkin bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Hasan, bin Ali. Tapi bin Ali bekok langsung bin Abi Thalib seharusnya. Aku enggak. Abu Bakar bin Hasan bin Ali Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dek dibelok? Ada nasab berbelok macam itu? Ada kan? Tapi dek beliau yo mendapatkan kemuliaan tabu kok nama Nabi dalam silsilah Abu Belok bin Hasan bin Ali Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal nasab dalam Islam silsilahnya dari laki-laki. Maka keturunan Nabi yang sesungguhnya, yang dalam artian binnya sampai pada Nabi tidak ada. Itu saja ada orang yang mengaku. Apalagi kalau memang ada anak laki-laki Nabi yang sampai menikah dan kemudian punya anak, itu pasti akan lebih banyak lagi orang yang mengaku. Tapi Allah takdirkan Nabi menerima itu dengan ridha. Nabi mengajarkan kita bagaimana cara menghadapi musibah. Nangis boleh, tidak apa-apa. Yang dilarang apa? Berlebih-lebihan dalam menghadapi musibah seolah-olah dia tidak ridha dengan takdir Allah. Maka Rasulullah SAW itu melarang beberapa hal, asyaqah wal haliqah. Nabi melarang untuk syaqah itu sampai merobek-robek pakaian karena mendapatkan musibah, atau memukul wajah, memukul kepala. Itu semua dilarang oleh Nabi pada saat mendapatkan musibah. Mungkinkah terjadi? Mungkin, karena orang menghadapi musibah tentu pakai perasaan. Tapi orang beriman menghadapi musibah tidak hanya pakai perasaan saja, tapi perasaan yang dipandu oleh iman. Kalau perasaan kita dipandu oleh iman, maka perasaan kita tidak akan berlebih-lebihan dalam menghadapi musibah itu. Seorang perempuan meninggal suaminya. Kira-kira musibah itu baik atau buruk? Ibu-ibu kan jawab. Meninggal suami. Ayo ya, tergantung suami kok celaka. Jangan itu doa dari istri. Tapi secara umum meninggalnya suami itu akan menjadi sebuah musibah bagi seorang perempuan. Maka dilarang oleh Nabi untuk berlebih-lebihan dalam bersedih. Kenapa Nabi melarang? Pertama,
supaya tidak tergambar kalau dia tidak ridha dalam menghadapi musibah ini. Yang kedua, supaya jangan seorang istri itu menganggap hidupnya bergantung kepada suami, karena dia dan suami hidupnya bergantung kepada Allah. Sekarang kalau seandainya suami meninggal, hilangkah tempat bergantung istri? Tidak, masih ada Allah, karena Allah lah sesungguhnya tempat bergantung. Tapi kalau menangis berlebih-lebihan, memukul-mukul badan, merobek-robek baju seperti yang terjadi pada masa jahiliyah dulu, seolah-olah hilang tempat bergantungnya, berarti dia lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan setelah meninggal kosan diganti di Allah Ta'ala dengan yang lebih. Tapi jangan sampailah pas lah meninggal lah, pas lah dapat ganti, untung lah sampai mati tapi aja sampai jadi itu. Tetap semua serahkan kepada Allah. Ummu Salamah istri Nabi kita yang mulia, suaminya namanya Abu Salamah. Dia pulang dari menemui Nabi. Abu Salamah, suaminya pulang dari menemui Nabi. Diajarkan oleh Abu Salamah ini istrinya yang bernama Ummu Salamah satu doa. Ya Ummu Salamah, saya diajarkan oleh Nabi sebuah doa saat kita mendapatkan musibah. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan saya pahala dari musibah yang saya hadapi ini dan berikan ganti dengan yang lebih baik. Dihafallah doa itu oleh Ummu Salamah. Allah corek lah. Pada saat Abu Salamah meninggal, doa ini yang dibacanya. Akhirnya dia ojon dia petang ini dibaca corek. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan min. Beri saya pahala dan ganti dan yang lebih baik. Selesai iddahnya Ummu Salamah, datang Nabi melamar. Sahabat ndak Ummu Salamah ke Rasul? Ya Rasulullah, saya diajarkan oleh Abu Salamah doa ini, dan saya baca doa itu pada saat Abu Salamah itu meninggal, dan sekarang engkau datang untuk melamar. Kamu pasti lebih baik daripada Abu Salamah. Cuma ya Rasulullah, saya ini orangnya sudah berumur dan anak saya banyak. Kata Ummu Salamah, sahabat ya, banyak anak dannya. Tapi apa jawaban Nabi? Iyaluki iyali. Seluruh anak kamu akan menjadi anak saya. Maka kalau ada orang yang siap untuk nikah dengan orang yang perempuan yang sudah punya anak, berarti lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyaluki iyali. Anak kamu itu semuanya adalah anak saya. Nah, setelah dia nikah dengan Rasulullah, berarti apa yang telah dipilih oleh Allah lebih baik atau tidak? Lebih baik. Maka pilihan Allah dalam kehidupan kita pasti lebih baik. Inilah sikap orang beriman. Abaikan semua bisikan-bisikan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang ingin menjauhkan kita dari nikmat Allah, ada orang yang iri dan lain sebagainya. Tidak akan bisa terjadi kecuali kalau Allah yang menginginkan. Walau tinggi bangkit lah. Ada orang yang menghalang-halangi kita. Jangan tidak tinggi pun itulah, kalau bisa turun bangkit. Mungkin tidak itu terjadi. Mungkin dan ada. Tapi ketahuilah, tidak akan bisa terjadi. Apapun keinginan orang untuk memberikan keburukan pada diri kita, tidak mungkin terjadi kecuali Allah yang mengizinkan. Jadi kalau terjadi berarti itu atas izin Allah. Kalau sudah atas izin Allah, maka kita ridha karena Allah yang mengizinkan. Begitulah sikap orang beriman. Dan tidak mesti kita balas. Awas suami.
Kalau ada yang gila bangkit dah, so apa maksudnya? Datang. Kalau itu yang terjadi, tidak nyaman hidup kita. Lalu jadi naik pakai oleh hati, waklah dendam. Diisi oleh dendam. Dan dendam itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Tidak tenang jadi adalah. Seolah-olah kita mampu melakukan apa yang kita inginkan itu. Padahal keinginan kita untuk mencelakai orang lain tidak mungkin pula terjadi. Kecuali kalau Allah pula yang mengizinkan. Maka la in istama'atil insu wal jinnu ala ay yanfa'uka la yanfa'uka illa bima qad kataballahu lak. Kalau berkumpul jin dan manusia yang ingin berencana untuk memberikan manfaat pada kita, memberikan kemudaratan pada kita, baik manfaat maupun mudarat, la yanfa'uka la yadurruka illa bima qad kataballahu lak, kecuali apa yang memang telah ditetapkan oleh Allah untuk diri kita. Yang akan terjadi sama sekali yang diizinkan oleh Allah. Udah, kalau Allah mengizinkan, kita inginnya sehat, minum obat, minum herbal segala macam obat diminum supaya apa? Sehat. Kasan sakit ya. Pada saat itu didapatkan, kita sudah berupaya, berarti ikhtiar kita sudah kita lakukan. Inilah bukti bahwa dalam kehidupan kita, ikhtiar kita sebagai ibadah, bentuk ketaatan kita kepada Allah, tetapi bukanlah ikhtiar kita akan berlaku dalam kehidupan kita. Ikhtiar yang akan berlaku adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan bisa berkehendak, kamu tidak bisa menghendaki sesuatu, tidak bisa berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah juga menghendaki itu, kecuali kalau Allah juga menginginkan ikhtiar yang seperti itu. Kalau tidak, maka yang akan terjadi adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Sikap kita sekali lagi ridha. Itulah sikap orang yang beriman. Ikhwatibillah, bahasan tentang ini sebenarnya ini kembalinya kepada persoalan iman kepada takdir itu apa maksudnya. Nah, ini sebenarnya ujung dari pembahasan ini. Iman kepada takdir itu ditandai dengan iman kita kepada 4 hal. Belum akan sempurna keimanan kita kepada qada dan qadar kalau seandainya kita belum percaya kepada yang 4 ini. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. 4. Penjelasannya begini. Al-ilmu, percaya kepada takdir, berarti kita percaya kepada ilmu Allah pada segala sesuatu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dan dia sudah mengetahui sebelum itu terjadi. Nah, di sini nanti terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada ahlul kalam. Ada nanti di antara mereka yang mengatakan bahwa ilmunya Allah itu tidak seperti itu. Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Sama itu jadi awalnya. Kalaulah seandainya ilmu Allah seperti itu, berarti Allah tidak sempurna. Maka yang pertama sekali, beriman kepada takdir berarti kita mengimani luasnya ilmu Allah terhadap semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dan Allah sudah mengetahui sebelum itu terjadi. Maka Abu Hanifah mengatakan ini terkait dengan takdir, ilmunya Allah itu seperti apa? Apa kata Abu Hanifah? Wa qala Abu Hanifah, ya'lamullahu ta'ala al-ma'duma fi halati adamihi ma'duman. Allah subhanahu wa ta'ala itu tahu
mengetahui al-ma'dum. Apa itu ma'dum? Sesuatu yang belum ada. Fi halati adamihi ma'duman, pada keadaan sebelum adanya itu, sebelum dia diadakan itu. Allah sudah tahu. Apakah Allah sudah tahu kalau kita akan lahir? Sudah. Apakah Allah sudah ada pada ilmunya kapan kita wafat? Sudah. Apakah Allah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita setelah kita wafat? Allah juga tahu. Maka tidak ada yang tersembunyi. Abu Hanifah mengatakan, ya'lamullah al-ma'dum fi halati adam. Allah itu mengetahui sesuatu yang tiada, itu ma'dum, itu yang dia tidak ada. Fi halati adami, pada kondisi tidak adanya. Wa ya'lamu annahu kaifa yakunu idza awjadahu. Dan Allah juga mengetahui bahwa sesungguhnya nanti kalau dia sudah diadakan, bagaimana dia diadakan, seperti apa dia setelah diadakan, Allah tahu. Wa ya'lamullahu ta'ala al-mawjuda fi halati wujudihi mawjudan. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengetahui sesuatu yang sudah ada pada keadaan sudah adanya itu. Wa ya'lamu kaifa yakunu fana'u. Dan Allah tahu pula bagaimana fananya, bagaimana berakhirnya sesuatu yang ada itu. Jadi Allah tahu apa yang belum ada, dan Allah tahu bagaimana nanti kalau dia sudah ada. Dan Allah juga tahu apa yang sudah ada, sebagaimana Allah juga tahu nanti bagaimana cara dia kalau dia sudah tidak ada. Berarti tidak ada satupun yang tersembunyi pada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama sekali dalam kepercayaan kita. Keimanan kita kepada takdir berarti kita percaya kepada ilmullahis syamil, ilmu Allah yang luas, yang sempurna, luas semuanya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai manusia memang sangat lemah sekali. Tidak akan mungkin pernah kita tahu apa yang belum ada. Dan tidak mungkin juga kita tahu bagaimana nanti dia pada saat tidak ada. Barangkali kita mengetahui pada saat ada di hadapan mata kita. Itu pun tidak sempurna pengetahuan kita terhadap apa yang ada di hadapan kita. Maka yang pertama al-ilmu syamil, dan insya Allah yang kedua nanti kita sambung setelah kita melaksanakan sholat isya. Kita tutup dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati billah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi yang pertama adalah al-ilmu syamil, ilmu Allah yang maha luas. Itu wajib kita imani. Disinilah kesalahan dari kelompok Qadariyah. Ada salah satu dari aliran dalam ilmu kalam namanya Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu mengatakan innallaha la ya'lam al-ma'asi hatta takun. Sesungguhnya Allah, ini kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan orang-orang Qadariyah itu adalah orang-orang yang dulu pernah dikatakan oleh Rasul kita hum majusu hazil ummah. Itu majusinya umat ini. Dan mereka mengatakan sesungguhnya Allah la ya'lamul ma'asi hatta takun. Tidak tahu Allah itu maksiat itu terjadi kecuali setelah terjadi. Nah, ini bahaya ini. Maka Imam Syafi'i seperti yang dikatakan oleh Rabi' bin Sulaiman, annahu kana yakrahu salata khalfal qadari. Beliau itu membenci untuk sholat di belakang seseorang yang kalau imamnya dari Qadariyah. Itu bahasa membenci untuk sholat di belakangnya, itu masih ringan itu. Karena oleh imam-imam yang lain justru mengatakan tidak boleh sholat di belakang orang yang kalau dia seperti itu keyakinannya. Berarti membatasi ilmu Allah. Tidak tahu Allah kecuali kalau sudah terjadi. Tidak beda Allah Ta'ala saja amal kalau kecuali kalau lah jadi. Tidak mungkin. Salah besar. Ilmu syamil, ilmu Allah yang luas, itulah untuk takdir. Kepercayaan kita kepada takdir. Berarti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang dipilih oleh Allah, sebelumnya sudah ada dalam ilmu Allah. Disitulah kita harus meyakininya bahwa sesungguhnya ilmu Allah dan yang ditakdirkannya untuk kita pastilah itu yang terbaik. Yang kedua, iman kepada takdir. Yang kedua maknanya adalah
al-kitabah, dalam artian semua yang terjadi dan yang ditakdirkan oleh Allah itu sudah tertulis, sudah tercatat di Allahul Mahfuz, sudah ada catatannya. Lagi-lagi apa kata Abu Hanifah? Yaqulu al-Imam Abu Hanifah wa qadaruhu fil lauhil mahfuz. Takdirnya Allah dalam kehidupan kita ini sudah ada dan sudah tercatat pada Allahul Mahfuz. Apa alasannya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah itu adalah pena. Kemudian kepada pena itu Allah memerintahkan untuk menulis. Uktub. Nah, tulislah kata Allah kepada pena. Pena bilang, "Madza aktub?" Apa yang harus ditulis? Kata Allah, "Uktub maqadiral makhlukat." Tulislah semua takdir-takdir makhluk. Ditulislah oleh pena semua takdir yang akan terjadi sampai akhir hayatnya, sampai hari kiamat nanti sudah tertulis. Setelah tertulis, diangkatlah pena itu, rufi al-qalam wa jaffat diangkat pena dan tintanya kering. Berarti semua sudah tercatat. Dari hadis tadi, pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Ini adalah sebuah hadis yang sahih, dan ini sebagai jawaban dari hadis orang-orang sufi yang mengatakan bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Tapi itu hadisnya palsu, tidak ada satupun sanad yang dapat diterima pada hadis itu. Yang benar justru adalah yang tadi. Yang pertama adalah al-qalam. Ada memang dua riwayat yang berbeda. Ada yang mengatakan yang pertama dicipta adalah pena, yang satu lagi yang pertama dicipta Allah adalah arash. Ada terjadi perbedaan. Maka ada di antara ulama yang mencoba untuk menghimpun bahwa al-qalam adalah yang pertama sekali yang diciptakan setelah arash. Adapun yang pertama, begitu yang pertama adalah arasnya Allah, dan setelah itu baru yang pertama setelahnya adalah kalam. Ada di antara ulama yang menggabung seperti itu. Tapi untuk yang mengatakan nurnya Muhammad itu memang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hadisnya palsu, la aslalahu, dia tidak punya sanad. Ada sahabat yang disebutkan di situ Jabir Ibnu Abdillah. Jabir lah yang bertanya kepada Nabi. Tetapi yang mengambil dari Jabir ini siapa? Nah, ini yang sudah tidak jelas. Tiba-tiba hanya disebutkan Jabir bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma awwalu ma khalaqallah?" Apa pertama yang dicipta oleh Allah? Rasul menjawab di riwayat itu, "Awwalu ma khalaqallah nura nabi kayak Jabir." Tapi sekali lagi itu sesuatu yang tidak ada asalnya, atau hadisnya adalah hadis yang maudhu. Baik, maka dari riwayat tadi, iman kita kepada qadha dan qadar berarti kita wajib percaya bahwa semua yang berlaku dalam kehidupan kita sesungguhnya sudah ada tertulis di Allahul Mahfuz. Kita ini tinggal menjalani apa yang sudah tertulis. Kalau begitu, ada enggak pada ilmu Allah? Tentu ada, malah nyanyi tulis dari rumah. Nyanyi pena dari mana nulis? Tidak mungkin Allah tidak tahu. Maka Allah sudah tahu ajal kita. Allah sudah tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Bahkan Allah sudah mengetahui siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi. Dan catatan itu menentukan. Ada di antara orang yang suka sekali berbuat maksiat.
Tidak ada satu lagi dosa yang belum dia kerjakan. Bahkan kata Nabi, tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka itu illa zira, satu hasta. Iko ini aku neraka. Tetapi ternyata terdahulu catatan untuk dia. Yang tertulis untuk dia ternyata adalah surga. Fa'amila amala ahlil jannah, maka di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli surga, terhapuslah dosa-dosanya yang tadi, dan pada akhirnya dia masuk surga. Ada pula kebalikannya, orang yang sangat soleh, baik sekali, semua amal baik dia sudah laksanakan, tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Ini surga, ini dia, ini surga, satu hasta. Tidak ada lagi jarak. Tapi terdahulu untuknya catatan. Ternyata di catatan dia adalah masuk neraka. Fa'amila amala ahlin nar. Pada akhirnya dia melakukan satu bentuk kesalahan, yang ternyata kesalahan itu menghapus pula amal-amalnya. Fadakhalan nar, untuk kemudian nanti dia masuk neraka. Oleh karena itu tidak boleh kita membenci siapapun. Kalau nampak orang pendoso, jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Kalau untuk orangnya, jangan-jangan di akhir hayatnya dia justru bertaubat kepada Allah dan melakukan satu amalan, yang amalan itu bisa menghapus dosa-dosanya, dan pada akhirnya memang dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan jangan pula memberikan label kepada seseorang yang soleh, aku pasti serogo kayaknya. Enggak, kita nggak tahu akhir hayat dari kehidupan seseorang yang ditetapkan oleh Allah. Karena kalau seandainya ada orang yang soleh tapi dia melakukan satu amalan, umpamanya syirik, di akhir hayat dia melakukan kesyirikan itu, bukankah syirik menghapus semua kebaikan kita? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah amalmu. Kita tinggal sama-sama berdoa. Kalau kita soleh, melihat orang-orang soleh, kita sama-sama berdoa semoga kita bertahan di atas kesolehan itu. Jangan dirubah oleh Allah. Jangan dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang ternyata bisa menghapus kebaikannya. Dan ketika kita melihat orang yang tidak baik, tinggal kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan pula dia untuk berubah menjadi orang yang baik. Itulah harus dilakukan dalam kehidupan kita. Karena segala-galanya ternyata sudah dicatat di Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Al-Masyiah. Masyiah itu apa? Kehendak Allah. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang bisa kita lakukan kecuali kalau Allah yang menghendaki. Lidah yang masih bisa berbicara. Kenapa bisa? Karena Allah yang memudahkan. Kalau satu saat nanti Allah sudah tidak memudahkan itu, kalau lidah aku tidak bisa bercerita, kita bisa menggerakkan tangan begini nih, masyiatullah. Allah yang masih berkehendak. Satu saat kalau Allah sudah tidak berkehendak lagi, tangan ini tidak bisa bergerak. Ada orang yang sudah mati sebelah, basuhansu mati sebelah dulu, sebelahnya masih berfungsi, sebelah tidak. Kenapa bisa terjadi? Apa itu kehendak dia? Tidak. Maka dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang terjadi yang atas kehendak kita. Kita mungkin punya keinginan, tapi yang terjadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada mahasiswa daftar masuk kuliah, yang diinginkan oleh semua mahasiswa baru itu selesai tepat
waktu. Kok bisa copek daripada waktu? Tapi apakah semua terjadi? Ada yang memang tepat waktu. Ada yang lah semester 10. Ada yang kalau tidak lulus seiko sebagi habis masuk semester boleh bang. Apa ujian seiko? Ada semester 2 menikah, tidak lanjut kuliah. Ada semester 3 daerahnya pada Honda, angkat Honda terjatuh mati. Berarti yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan semuanya. Itu bukti bahwa Allah memang ada dalam kehidupan kita. Dan yang terjadi adalah masyiatullah, kehendak Allah. Itulah sebabnya kita selalu diminta untuk mengucapkan insya Allah untuk hal-hal yang akan datang. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Tidak bisa pasti tidak. Datang ayahnya, insya Allah pasti dulu nih. Tidak bisa pasti ini. Kalau Allah menghendaki. Ya kadang ada juga awal-awal kalau insya Allahnya itu tidak gitu. Datang mau insya Allahnya itu kadang tidak sih. Tapi ya nih ya. Jadi seolah-olah insya Allah itu hanya sekedar untuk main-main aja. Padahal insya Allah itu lafaz iman. Ada dalam satu majelis dikisahkan oleh Syekh Singkiti di Masjid Nabawi ketika itu. Dia bercerita ada dua pemuda yang dalam mobil menuju kota Madinah. Ketika akan sampai di perbatasan kota Madinah, itu bantu perbatasannya sih. Salah satu dari mereka mengatakan, sebentar lagi kita akan masuk ke kota Madinah. Apa kata kawan yang di samping? Kul insya Allah. Ucapkan insya Allah. Tidak murah. Punya kawan tadi? Boleh insya Allah boleh. Tidak waktu perbatasan mahanya. Itu semantoleh masuk walanya. Sabu ilunya. Tidak maunya wala. Kata Syekh Singkiti ketika itu, sebelum masuk ke perbatasan itu ada batu di jalan itu yang ditabrak oleh mobilnya, dan akhirnya mobilnya guling-guling berhenti. Kalau bawahku perbatasan berhenti si ke mobil, dan ternyata dia mati. Berarti tidak jadi masuk kan? Nyendak amunya insya Allah. Berarti dia menolak kehendak Allah dalam kehidupan dia. Seolah-olah dia yakin dengan keahlian dia menyetir, dengan kemampuan dia, seolah-olah pasti akan masuk ke Madinah. Ternyata pas menjelang perbatasan, mobilnya menabrak batu, kemudian berhenti sebelum masuk kota Madinah, dan ditengok ternyata adalah dia yang mengucapkan tadi sudah wafat. Coba bayangkan. Jadi jangan dianggap enteng kata insya Allah itu lafaz iman, menandakan bahwa kita serahkan semuanya pada kehendak Allah. Itulah sebabnya kita juga harus meyakini bahwa yang kita andalkan dalam kehidupan kita bukanlah keahlian. Awak kalau naik mobil jangan andalkan keahlian sopir. Kok travel ku mantap punya sopir, jam terbang tinggi. Kasan tabang dek motor. Nyala tinggi banget jam terbang. Jangan diandalkan. Ini kalau berobat sama dokter ini dokternya jam terbangnya tinggi, ini pasti sehat. Kata pasti sehat itu hanya pada Allah. Kita hanya bisa mengatakan mudah-mudahan insya Allah lebih cepat sembuh. Insya Allah berarti kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi al-masyiah. Yang keempat, bahwa sesungguhnya beriman kepada qada dan qadar itu juga beriman kepada bahwa segala sesuatu itu masuk dalam kategori khalqullah, Allah yang menciptakan.
Berarti semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang bukan seperti itu, karena semuanya kita mesti mengimaninya. Allah menciptakan, bahkan perbuatan kita itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Bukhari itu membuat satu bab dalam kitab hadisnya, khalqu af'alil ibad, khalq af'alil ibad, bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Ini tentu perlu dipahami secara baik, karena Jabariyah tergelincirnya di sini pula. Karena dikatakan bahwa semuanya adalah ciptaan Allah oleh Jabariyah, seolah-olah kita tidak pula punya andil dalam perbuatan kita. Kok nak minum khamar, berarti Allah dia nama, berarti tidak ada, seolah tidak ada ikhtiar, karena segalanya diciptakan oleh Allah. Maka perlu dipahami secara baik apa yang dimaksud dengan khalq af'alil ibad, ciptaan perbuatan hamba. Karena ternyata memang kalau seandainya kita pahami secara baik, pada saat kita sholat, siapa yang membuat kita menjadi bisa sholat? Allah. Yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berdiri, siapa? Allah. Yang membuat tangan kita bisa takbiratul ihram, siapa? Allah. Berarti itu semua adalah sumbernya datang dari Allah, ciptaan dari Allah. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan berarti berarti Allah mencintai perbuatan yang salah. Kalau yang salah juga merupakan ciptaan Allah. Karena orang yang berbuat maksiat, kenapa dia bisa berbuat maksiat? Apa dia bisa nyepai ke bardo? Kan tidak sehat. Yang baik sehat siapa? Allah. Nah, dari sisi itu. Tapi bukan berarti nanti Allah mencintai perbuatan maksiat. Tidak. Nah, maka di situ penyimpangannya nanti orang-orang Jabariyah. Kalau Jabariyah itu mengatakan awakku sama aja wayang. Wayang itu kan kalau cendokonya dalang tangan, kami tangan cendokolnya tangan. Kalau cendokol tangan cendokolnya. Aju kedapatlah. Jadi wayangnya tidak punya kuasa, tidak punya kehendak apapun. Hanya ada pada dalangnya. Kata mereka. Tapi yang benar tidak seperti itu. Kita ada ikhtiar. Kita ada kehendak. Allah berikan kehendak itu pada hati kita. Tetapi yang terjadi bukan yang kita kehendaki. Yang terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang ayat yang tadi itu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Qadariyah juga salahnya di sini. Dia pula mengatakan bahwa Allah lam yakhluq asy-syai' hatta amila bi. Allah tidak menciptakan apa pula. Apa yang kita lakukan itu semata-mata karena kita, karena keinginan kita, karena kemampuan kita. Kebalikan dari Jabariyah. Maka Qadariyah, Jabariyah ini dua kutub yang menyimpang. Yang satu mengatakan bahwa yang kita lakukan semata-mata kehendak kita. Ini air nih, dia nak minum, berarti dia berkehendak minum. Buka kok minum, jadi minum. Dia mengatakan tidak ada di situ kehendak Allah. Sementara Jabariyah kebalikannya. Kita tidak bisa berkehendak apapun. Kita sama seperti wayang. Kalau kata Allah saya minum, minum. Tapi kalau enggak, nah, kalau memang betul saya minum, berarti Allah yang membuat saya minum. Jadi tidak ada ikhtiar. Yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Kita punya kehendak, tetapi kehendak Allah yang akan terjadi pada kehidupan kita. Kalau ada sopir ngantuk, terjatuh, apakah jatuh itu kehendak dia? Tidak mungkin kehendaknya, tidak ada sopir nak jatuh. Sopir inginnya hanya selamat. Tapi kok bisa terjadi? Berarti ada satu kekuatan di balik itu. Yang kalau seandainya memang terjadi,
dikehendaki seperti itu oleh Allah, berarti itu nanti ada baiknya, ada kebaikannya. Sebab yang ditakdirkan Allah dalam pandangan Allah semuanya adalah baik, dan nanti pun pada akhirnya kita akan mengakui itu sebagai sebuah kebaikan. Dulu pernah saya contohkan, itu ada orang yang telambeknya mah dari Bandungnya macet, tak sekedek menyosir di Lambek sampai bandara nya macet lah. Sampai di bandara ngomel macam-macam dan tersebut, apa hapu Lambek itu segala macam. Pesawat apa? Beberapa menit berikutnya dapat berita pesawat jatuh. Apa nyinya menyosal tadi? Untung lagi macet tadinya. Untung lagi terlambat. Kalau enggak, lah mati dan semua. Lah mati dan semua. Nampak akibatnya? Maka pada saat kita mendapatkan musibah, jangan capek-capek berburuk sangka. Jangan cepat-cepat menilai dan menganggap itu sebagai satu keburukan. Siapa tahu memang ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah, yang pada akhirnya nanti kita justru bersyukur, kita justru memuji Allah dikarenakan oleh kebaikan yang sudah kita dapatkan. Baik, sekira ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Apakah pakai pertanyaan atau tidak? Tafadhal. Iya. Keputusan Allah itu ketahuannya di akhir nanti, bukan sebelum kita berikhtiar. Maka kita diperlukan untuk berikhtiar. Contoh, awak nak buka usaha, modal lain awuso. Tentu mulai pelajari apa kira-kira usaha yang paling tepat untuk saya lakukan, dan usaha itu nanti membuat saya tetap bisa taat kepada Allah. Terbayanglah dia buka usaha hukum, modal ada, segala macam bentuk sesuatu dipersiapkan. Nah ternyata dalam pilihan Allah bukan itu. Maka mungkin aja nanti pertengahan jalan dalam kita berusaha mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan. Coba lagi, ternyata seperti itu. Yang pada akhirnya kita sendiri berpikir mungkin harus dirubah, mungkin harus diganti. Ikhtiar itu semua akan menjadi ibadah. Jadi ikhtiar kita semua akan menjadi ibadah. Andaikan ada dua ikhtiar yang membuat kita sulit memilih, apa solusinya? Ada salat istikharah. Istikharah itu lagi-lagi cara Islam. Minta kita petunjuk kepada Allah. Ya Allah, saya ingin dua hal ini. Yang manakah kira-kira yang lebih baik? Mohon berikan petunjuk kepada saya, ya Allah. Kalau ini yang baik, dekatkanlah, mudahkanlah. Tapi kalau ini yang tidak baik bagi saya, jauhkan saya dari itu. Nah, istikharah itu juga bagian dari cara yang diajarkan oleh Islam dalam mengambil keputusan. Tapi kalau tidak ada yang diragukan, hanya satu, mulai laksanakan langkah-langkahnya. Semua langkah-langkah itu akan menjadi pahala insya Allah. Nah ternyata Allah berkehendak lain. Tidak dibuat maju dari usaha tadi. Kalau seandainya tidak maju umpamanya, jangan cari cara-cara yang tidak benar. Apa contoh cara yang tidak benar? Baca jimat. Iko perlu jimat cenderung. Perlu digantung di pintu ke orang masuk, asal masuk orang nak boliyong deh. Berarti kita memilih cara yang salah. Karena kesuksesan kita dalam berusaha bukanlah datang dari jimat-jimat tadi, tapi semuanya datang dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka apa batas? Tak payah lo menyaupi itu, tidak apa batas usaha. Yang penting mana yang bisa kita lakukan, berarti itulah yang harus kita lakukan. Kalau memang diberikan taufik oleh Allah, maka Allah akan mudahkan segalanya. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam apa yang kita lakukan. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tidak ada yang bisa merubah doa kecuali merubah takdir kecuali doa. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Dan itu pertama sekali menggambarkan itu adalah kekuatan doa kita, bahwa sesungguhnya apa yang kita sampaikan kepada Allah itu mampu merubah takdir. Cuma tahukah kita bahwa takdir kita memang sebelumnya akan berubah atau tidak berubah? Nah, tentu. Yang kedua, kita berdoa itu sendiri, itu Allah tahu enggak? Allah tahu kalau kita suatu saat nanti akan berdoa. Dan berarti masih berada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa coba kalau umpamanya ditanya, bisakah kita merubah takdir? Payah menjawab, karena kita tidak tahu takdir kita. Takdir kan rahasia Allah. Yang bisa kita katakan adalah bahwa perbuatan kita insya Allah berpengaruh terhadap takdir kita. Atau bisa dong? Perbuatan yang kita lakukan itu berpengaruh kepada takdir kita. Tapi untuk merubah takdir, ya tidak beda takdir asal lu cerita apa lu nyobi berubah. Tidak mungkin ada kata perubahan kecuali kalau kita mengetahuinya. Sekarang tidak, itu dalam ilmunya Allah. Maka ketika kita berdoa itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalaupun ingin kita katakan doa merubahnya, Allah juga yang mengetahui itu, karena Allah juga sudah mencatat di Lauhul Mahfuz bahwa si fulan pada hari itu nanti jam sekian dia berdoa untuk meminta ini, dan Allah mengabulkannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita majelis yang bisa mendatangkan ilmu dan bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua diberikan taufik dan inayah oleh Allah sehingga kita bisa istiqamah sampai akhir hayat nanti. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naba TV Sunnah, belajar agama